Halo sahabat akuntan, perkenalkan nama saya Ageng Fauzia, mahasiswa kelas 3E Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan. Adapun salah satu perusahaan yang akan kita amati adalah perusahaan properti yaitu PT PP Properti Tbk Entitas Anak. Agenda kita pada kesempatan kali ini untuk membahas beberapa pembahasan, yaitu adapun poin-poin pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengenai company profile, yang kedua analisis perbandingan neraca, yang ketiga analisis perbandingan laba rugi, yang keempat analisis rasio, yang kelima analisis rasio leverage, yang keenam analisis common size laporan keuangan, yang selanjutnya analisis common size laba rugi. Selanjutnya yaitu ada analisis tren laporan posisi keuangan, kemudian ada analisis tren laporan laba rugi, kemudian yang terakhir yaitu tentang analisis support. Oke, next untuk pembahasan yang pertama. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai company profile, yang mana PT PP Properti Tbk adalah anak perusahaan dari PT PP Persero Tbk, perusahaan badan usaha milik negara yaitu BUMN, yang dibangun pada tahun 1953. Perusahaan ini telah berpengalaman di bidang jasa konstruksi, realty, dan properti, EPC, dan investasi, serta kini tengah fokus mengelola beragam portofolio perumahan, perkantoran, apartemen, serta retail dan komersial di sekitar industri properti Indonesia. Perusahaan juga bertekad menciptakan desain dan konsep arsitektur bangunan yang dapat diterapkan di proyek hunian, perkantoran, retail, dan komersial dengan visi untuk menjadi 5 besar pengembang terkemuka di Indonesia yang memberi nilai tambah pada pemegang saham dan peduli lingkungan, serta perusahaan ini bertekad mengembangkan produk dan layanan properti yang unggul agar para penghuni bisa berkembang. PT PP Properti Tbk memiliki 3 unit bisnis yaitu komersial, residensial, serta hotel. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai analisis perbandingan neraca, yang mana di sini kita ingin mengetahui total aset serta total ekuitas, yang mana untuk menemukan presentasi ini kita menggunakan rumus tahun kedua dikurangi tahun pertama, kemudian dibagi tahun pertama, sehingga menimbulkan atau memunculkan nilai pada tahun 2017 atas 2016, yaitu ada presentasi sebesar 0,58%. Selanjutnya yaitu di tahun 2018 atas 2017 ada nilai 0,34%. Kemudian di tahun selanjutnya presentasinya itu 0,18%, dan tahun selanjutnya di tahun 2020 ada minus 0,6%. Bisa kita lihat dari perbandingan neraca ini yang mana data ini signifikan menurun dari 0,58 ke 0,34, memang sangat signifikan turunnya gitu. Di angka ini itu kita punya nilai yang lumayan baik itu di tahun 2017 atau 2016. Kemudian ada total ekuitas. Untuk mencari nilai total ekuitas juga sama, menggunakan rumus tahun kedua dikurangi tahun pertama, kemudian dibagi tahun pertama, sehingga memunculkan nilai pada tahun 2017 atas 2016 ada persentase sebesar 2,14%, di tahun 2018 atas 2017 ada persentase sebesar 0,12%, selanjutnya di tahun 2019 atas 2018 ada minus 0,012%, kemudian di tahun terakhir tahun 2020 ada angka minus 23%. Ini juga fluktuatif, yang mana ada penurunan di tahun 2017 ke 2018, kemudian penurunan yang sangat anjlok di tahun 2019, kemudian ada peningkatan di tahun 2020. Selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan neraca, yang mana kita ingin mengamati tentang total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dan ekuitas ini cenderung menurun juga, sama seperti total aset. Memang ini jumlah-jumlah ini itu sangat sama signifikan penurunannya, kemudian juga statis. Itu pasti di tahun 2017 atau 2016 itu yang nilainya sangat lumayan daripada tahun-tahun 4 tahun mendatang. Kita bahas di tahun 2017 atas 2016 ada persentase sebesar 1,19%. Di tahun selanjutnya ada persentase sebesar 0,22%. Di tahun selanjutnya ada minus 0,13%. Dan di tahun terakhir yaitu ada nilai minus 0,25%. Lanjut untuk total liabilitas. Pada tahun 2017 atau 2016,
persentase menunjukkan 0,35%, di tahun selanjutnya ada 0,42%, di tahun selanjutnya ada minus 0,34%, dan di tahun terakhir ada 0,77%. Ini juga sangat fluktuatif ya, teman-teman. Dan rumus-rumus ini masih menggunakan rumus yang sama, yaitu total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Oke, selanjutnya yaitu analisis perbandingan laba rugi. Dapat kita lihat sama-sama di sini ada total pendapatan, laba usaha, laba bersih, yang mana nilainya pun sama seperti analisis perbandingan sebelumnya, yang mana di tahun pertama atau di tahun 2016 ini nilainya ya lumayan bagus ketimbang 4 tahun mendatang. Yang mana di sini kita dapat lihat sama-sama di tahun 2017 atau 2016 total pendapatan mencapai 0,25%. Di tahun 2018 atau 2017 ada persentase sebesar minus 0,05%. Kemudian di tahun selanjutnya ada minus 0,018%, dan di tahun terakhir ada minus 0,17%. Yang selanjutnya itu ada laba usaha. Laba usaha di tahun 2017 atau 2016 ada nilai persentase sebesar 1,1%, di tahun 2018 atau 2017 ada nilai 0,87%, di tahun 2019 atau 2018 ada nilai 0,65%. Kemudian di tahun terakhir ada 0,53%, sama. Ini pun angka-angka ini cenderung menurun walaupun tidak terlalu signifikan. Dan selanjutnya yaitu ada laba bersih, yang mana 2017 atas 2016 adalah 1,2%, kemudian selanjutnya di tahun 2018 atas 2017 ada nilai 0,76%, di tahun 2019 atas 2018 ada nilai 0,43%, dan di tahun terakhir ada nilai 0,23%. Oke, selanjutnya pembahasannya mengenai analisis rasio atau analisis rasio yang kurang rasio, di mana bisa kita lihat di sini untuk yang warnanya biru muda itu menggambarkan PT, PP, Properti, TBK, dan entitas anak. Dan yang biru tua itu menggambarkan tentang rasio industri, yang mana ini bisa kita lihat perbandingannya tidak terlalu jauh, tapi tidak juga terlalu dekat gitu. Kita bisa lihat sama-sama di sini untuk kurang rasio itu di tahun tertinggi itu atau puncak yang paling tinggi itu yaitu di tahun 2019, yang mana mencapai hampir di angka 50% ya, 500 gitu. Kalau untuk rasio industri mereka sama walaupun tidak terlalu signifikan. Adapun quick ratio di sini sama, tapi di tahun 2020 kita cenderung sangat turun ya teman-teman gitu, karena ini minus ke bawah, minus 100 sekian gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang analisis rasio leverage. Debt to asset ratio bisa kita lihat di sini. Untuk yang warnanya biru tua yaitu menggambarkan PT, PP, Properti, yang biru muda yaitu rasio industri yang ada di kalangan industri ini. Oke, selanjutnya ada analisis rasio leverage, debt to equity ratio sama. Bisa kita lihat ini perbedaannya tuh sangat jauh antara debt to equity ratio yang kita punya dengan rasio industri yang ada. Cenderung sangat tinggi di PT, PP, Properti kita ketimbang rasio industri yang ada di kalangan industri. Oke, selanjutnya ada analisis common size laporan keuangan. Untuk analisis common size laporan keuangan, presentasinya 100% semua, dari total aset, total liabilitas, total ekuitas, ini dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, kemudian 2020 ini 100% semua. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis common size laporan laba rugi, di mana pada total pendapatan ini presentasinya sangat sempurna 100% semua, tetapi di laba usaha ini juga sangat fluktuatif ya. Di tahun 2016 ada 0,65%, di tahun 2017 ada 1,1%, di tahun 2018 ada 0,87%, di tahun 2019 ada 0,65%, kemudian di tahun 2020 ada 0,53%, yang mana angka tertinggi yaitu pada tahun 2017 yaitu 1,1%. Adapun laba bersihnya
Di tahun 2016 0,90%, 2017 1,2%, 2018 0,76%, 2019 ada 0,43%, dan 2020 ada 0,23%. Untuk laba bersih tertinggi yaitu di tahun 2017, sama seperti laba usaha. Oke, selanjutnya sekarang kita ke analisis tren laporan keuangan. Di sini ada akun-akun yang tercantum. Yang pertama ada jumlah aset, yang kedua ada jumlah liabilitas, yang ketiga ada jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, yang selanjutnya ada jumlah ekuitas, dan yang terakhir ada jumlah liabilitas dana terbaru ekuitas. Yang mana tahunnya pun 5 tahun ke belakang, yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Di mana bisa kita saksikan sama-sama jumlah aset pada tahun 2017 itu 558%, 2018 213%, 2019 251%, dan di 2020 234%. Angka-angka ini cenderung naik, tapi ada penurunan di tahun terakhir, di tahun 2020, yang mana memang kita bisa ketahui sama-sama pada tahun 2020 itu merupakan tahun terberat bagi para pengusaha. Salah satunya yang terkena impact yaitu industri, karena pada tahun 2020 kita di Indonesia dilanda oleh sebuah virus, kita juga sudah tahu semuanya, yaitu virus COVID ya, yang mana semua ranah industri itu sangat amat berdampak gitu ya. Makanya dari angka-angka ini kita bisa lihat di tahun terakhir itu banyak sekali penurunan gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, lanjut di jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tahun 2017 itu 136%, 2018 193%, 2019 127%, dan di 2020 226%. Selanjutnya ada jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Di tahun 2017 ada 123%, 2018 147%, 2019 115%, dan di 2020 201%. Lanjut di jumlah ekuitas. Pada tahun 2017 314%, 2018 354%, 2019 353%, dan di tahun terakhir 116%. Dan yang terakhir yaitu jumlah liabilitas dana terbaru ekuitas, yaitu pada tahun 2017 220%, 2018 269%, 2019 233%, dan di tahun terakhir ada 174%. Oke, next. Sub-akun selanjutnya yaitu jumlah laba rugi. Analisis tren laba rugi, yang mana akun-akunnya itu pertama ada jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan, yang kedua jumlah laba rugi, yang ketiga jumlah laba rugi komprehensif, ya, dan yang terakhir laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan ke entitas induk. Yang mana kita bisa saksikan sama-sama angka-angka di layar ini. Di tahun 2017 ada angka 126%, 119%, 117%, serta 97%. Dan di jumlah laba rugi pada tahun 2017 ada angka 114%, 2018 136%, 2019 106%, dan di tahun terakhir 61%. Jumlah laba rugi komprehensif 2017 114%, 2018 140%, 2019 104%, dan di tahun terakhir ada 68%. Dan yang terakhir adalah laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan ke entitas induk. Di tahun 2017 94%, 2018 119%, 2019 105%, dan di tahun terakhir ada 47%. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai Ipon. Di sini ada penjualan, ada HPP, biaya operasi, pajak, aset lancar, aset tetap, utang lancar, utang jangka panjang, modal, total liabilitas, total aset, penjualan, EAT, net profit margin, aset turnover, total liabilitas ditambah modal, stockholders equity, clear, equity multi, ROI, dan ROI. Data ini diambil dari rata-rata 5 tahun terakhir ya teman-teman, sehingga menghasilkan ROE yang berjumlah 2,74%. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe akun YouTube saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.